Bismillahirrahmanirrahim. Tentang tawakal, pengertiannya, kemudian konsekuensinya, kesalahpahamannya, pemahaman yang semestinya, dan hubungannya dengan usaha. Apa sih tawakal itu? Tawakal ini bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Arabnya itu tawakul. Itu bentuk tafa'ulu minal wakalah. Tawakal itu asalnya adalah wakalah, kemudian diikutkan bentuk wazan tafa'ul. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan, tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Sehingga jadi kata benda tawakul. Maknanya apa? Izharul ajzi fil amr. Menampakkan kelemahan dalam suatu perkara. Makna tawakal itu begitu. Merasa diri ini lemah. Wal i'timad ala ghairik. Dan bersandar diri hati itu kepada selain engkau. Jadi tawakal kalau kita pahami ini urusan hati. Urusan hati. Wakala billahi wa tawakkala alaihi wattakala istaslama lahu. Maknanya tunduk menyerah, patuh kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Ini konsepnya begitu. Nah, secara istilah itu apa? Satu kata itu kan ada makna bahasa, ada makna istilah. Ada makna adat kalau di dalam bahasa kita ini, makna yang biasa kita pakai. Kayak misalnya ada kata obat nyamuk. Obat nyamuk. Kalau difahami seolah-olah ada nyamuk sakit terus diobati. Nah, itu kan secara bahasa bisa jadi pemahamannya begitu. Tapi obat nyamuk itu secara adat maknanya adalah racun nyamuk. Jadi memaknai tawakal tadi, kalau ada bahasa, ada istilah, maka dipakai istilah itu. Nah, saya kutipkan dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Makna tawakal itu adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah 'azza wa jalla. Benarnya bersandar hati kepada Allah Azza wa Jalla. Sandaran hati sebenar-benarnya kepada Allah. Dalam rangka apa? Fistijlabil masalih wa daf'il madar. Di dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ini prakteknya dalam semua hal tawakal ini. Covid misalnya, kalau kita tawakal betul, hati itu loh betul-betul bersandarnya kepada Allah. Allah juga yang menularkan, Allah yang atas izinnya bisa menyembuhkan. Jangan bersandarnya kepada masker. Dalam artian ini bergantung betul kepada masker. Kalau Allah tetapkan tertular, tetap tertular. Kalau Allah tetapkan tidak tertular, tidak tertular. Ini dari sisi i'tiqad. I'tiqad yang sebenarnya, bersandar kepada Allah sebenar-benarnya. Nah, ini kadang yang nanti ada kesleo ini pemahamannya ini antara i'tiqad dengan syariat. Oh, kalau begitu ya nggak usah berusaha. Itu yang biasa kadang tercampur aduk. Bersandar sepenuhnya min umurid dunya wal akhirah kulliha. Baik ya dari perkara-perkara dunia dan juga akhirat semuanya. Itu tawakal begitu. Pasrah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensinya apa? Pertama, ketika orang itu betul-betul bertawakal, ini sebetulnya tawakal itu kan konsekuensi dari iman. Makanya Allah katakan di dalam surah Al-Muzammil,
Rabbul Masyriqi wal Maghrib, pencipta atau Tuhan timur dan barat. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu wakila, maka ambillah dia sebagai wakil. Allah bicara tauhid dulu. Ya. Allah pencipta, tidak ada Tuhan selain dia, maka ambil dia sebagai wakil, sebagai sandaran. Kalau orang itu tahu betul Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, semua hal itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali atas izin Allah. Semua makhluk itu tidak bisa membahayakan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia itu berada di dalam pengawasan Allah ta'ala. Dia itu berada di dalam ketentuan takdirnya Allah ta'ala. Tentu dia tidak akan bersandar kepada yang lain. Dia tidak akan bersandar kepada yang lain. Jadi konsekuensi iman itu tawakal. Konsekuensi dan buah tawakal itu dia akan selaras misi hidupnya dengan misi kehidupan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Ini poin penting. Jadi orang tidak bisa sekedar ngaku tawakal, berserah diri pada Allah, sementara dia mengarahkan hidupnya itu tidak sesuai arahnya Allah Ta'ala. Allah haramkan sesuatu, dia tabrak. Alasannya tawakal sudah. Kalau tawakal nggak begitu. Dia pasrah kepada Allah. Kalau Allah haramkan, dia manut aja ini haram. Dia tawakal pada Allah. Kalau Allah wajibkan, dia akan berjuang semaksimal mungkin. Kalau Allah katakan ini ada kewajiban yang besar, hukum-hukum Allah wajib dilakukan, diterapkan. Dia yang namanya tawakal itu tinggal ya laksanakan, tinggal dilaksanakan. Gak akan cari banyak alasan. Ini konsekuensi tawakal begitu. Sebagaimana kalau kita yakin ya, ini pesawat, kita nggak kenal pilotnya. Kita naik pesawat itu ada ngeyel nggak dipadahi oleh apa itu pramugari atau apa itu. Nggak boleh misalnya main HP, nggak boleh ini. Aturan di pesawat itu loh. Kita nggak ngeyel, kita paham aja, patuh aja. Nggak ada kita bilang Pak Nahkoda apa itu, Pak Pilot, saya nggak tahan kalau ber-AC, ya. Matikan AC. Nggak ada penumpang yang protes begitu. Atau saya biasanya kalau naik mobil harus jendelanya dibuka. Akhirnya naik pesawat mau jendelanya dibuka. Dilarang tetap ngeyel. Nggak ada begitu. Jadi dia kepada pilot yang tidak dia kenal, dia pasrah betul dengan aturan itu. Karena dia percaya bahwasanya aturannya itu baik untuk dirinya. Ini konsekuensinya terikat dengan aturan-aturan. Yang ketiga, konsekuensinya itu adalah dia optimis, pantang menyerah, merasa tenang. Sebagaimana tenangnya orang di pesawat, dia bisa tidur padahal nggak kenal nahkodanya, nggak kenal pilotnya, nggak kenal pramugarinya, nggak kenal dia dengan itu, tapi dia santai aja di pesawat, guring. Sementara kita ini hidup, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ngatur, ada kita tahu, mengaku yakin Allah itu memberi rizki, mengaku yakin bahwasanya Allah mengetahui kita, mengatur kita, menjaga kita. Tetapi kita kok merasa gelisah. Berarti ada sesuatu yang perlu kita perbaiki di dalam i'tiqad kita ini loh. Di dalam i'tiqad kita. Tidak setenang kita di dalam pesawat. Seharusnya kalau tawakalnya betul, itu bisa muncul 3 hal ini paling tidak begitu. Konsekuensinya ini. Sebaliknya juga kalau ini tidak betul, ya, konsekuensinya ini tidak ada pada diri seseorang, sementara orang itu ngaku tawakal semata,
maka itu tawakalnya masih perlu diluruskan pemahamannya. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, ini beberapa kesalahpahaman seputar tawakal. Pertama, ada orang yang menyatakan tawakal itu berarti terikat dengan hukum sebab akibat. Jadi dia mengatakan ya seolah-olah tawakal itu mesti ada sebab akibatnya. Efeknya nanti dia hanya terbatas pada kekuatan manusiawi. Dia akan lemah untuk melakukan pekerjaan yang biasa, apalagi yang luar biasa. Disuruh misalnya bicara tentang khilafah, dia bilang, nggak mungkin itu. Itu dia tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada hukum sebab akibat tadi. Hukum sebab akibat menurut akal dia yang terbatas. Padahal kalau Allah perintahkan berarti ada juga memang Allah bikin sebab akibatnya. Tapi tawakal itu satu hal, sebab akibat itu hal yang lain. Bagaimana kita lihat Nabiullah Musa alaihissalam disuruh mukul laut dengan tongkat ketika dikejar Fir'aun. Kalau sekedar memakai hukum sebab akibat, Nabi Musa nggak akan lakukan. Apa namanya? Dengan akalnya dia, akalnya Nabi Musa, laut itu jangankan dipukul pakai tongkat, ya, dibom aja nggak akan jadi jalan itu. Tetapi tadi tawakal itu jauh melampaui sebab akibat dalam pandangan akal manusia. Nah, alasan orang yang mengatakan itu terkait sebab akibat ini adalah riwayat Imam At-Tirmidzi, di mana seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkalu au utlikuha wa atawakkal. Wahai Rasulullah, apakah onta yang kubawa ini ku ikat dan aku bertawakal, atau ku biarkan saja dan aku nggak usah bertawakal dan aku bertawakal? Jadi bertawakal dengan mengikat atau bertawakal dengan tidak mengikat. Maka Rasulullah katakan, iqilha wa tawakkal. Ikat onta engkau dan bertawakallah. Ya. Juga misalnya di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam ada Umar bin Khattab. Beliau menemui orang-orang dari penduduk Yaman yang sedang duduk-duduk di masjid. Saat orang bekerja dia nggak bekerja. Maka Umar katakan, man antum, siapa kalian ini? Mereka mengatakan, nahnu al-mutawakkilun. Kami ini orang-orang yang bertawakal. Nggak usah begawi, nggak usah bekerja. Cukup beribadah kepada Allah. Maka apa kata Umar? Bal antum al-muta'akilun. Enggak benar, kalian ini bukan orang bertawakal, tapi kalian ini orang pemalas. Ya, malas, mau makan dari usaha manusia. Innamal mutawakkilu alladzi yulqi habbahu fil ard. Orang yang bertawakal itu adalah orang yang dia melempar atau menanam biji-bijian di muka bumi. Wa yatawakkalu 'ala Allah 'azza wa jal. Dan dia bersandar dari biji-bijian itu Allah akan tumbuhkan tanaman. Bersandar kepada Allah Ta'ala. Ini tentang tawakal. Alasan tadi, berarti tawakal itu mesti ada sebab akibatnya. Namun kada ada sebab akibatnya nggak mungkin. Nah, ini kekeliruan pertama. Kekeliruan kedua, ini sebaliknya dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi akhirnya untuk tugas berat dia akan males itu. Akan merasa nggak sanggup. Kalau yang kedua ini melepaskan diri dari hukum sebab akibat. Nggak benar. Kalau tawakalnya mantap nggak usah pakai hukum sebab akibat. Efeknya apa? Efeknya nggak serius dalam bekerja. Ya sudah asal-asalan lah, Allah juga yang ngasih. Kemudian nggak punya semangat
nggak ada cita-cita. Hidup bagai air yang mengalir aja. Sakar PDW kalau bahasa Jawa itu. Nah, ini juga ada di masyarakat begitu. Sebagaimana orang-orang yang disebut Umar tadi. Alasannya juga ada mereka pakai. Nanti kita bahas gimana mendudukkan ini. Mereka katakan ini hadis Rasul, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Andai kalian itu betul-betul bertawakal kepada Allah. La razaqakum kama yarzuqut thair. Niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi hari dalam keadaan perut kosong, sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Burung begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kekeliruannya juga adalah kadang ada muncul pikiran usaha dulu baru tawakal. Efeknya apa kalau begini? Usaha dulu baru tawakal. Efeknya itu saat berusaha dia akan merasa kering spiritualitasnya. Yang pertama begitu. Yang kedua nggak punya kekuatan yang powerful dia. Nggak sekuat tenaga dalam berusaha. Karena apa? Cuma bersandar pada kemampuan manusiawi saja. Jadi cuma sekedar itu. Kalau kira-kira berat benar, ini kada mau. Nggak sanggup aku jar. Nggak sanggup. Karena dia apa? Usaha seolah-olah hanya dia sendiri. Setelah selesai baru dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiga-tiganya itu kurang tepat. Terus bagaimana yang harusnya kita pahami tawakal itu? Pertama, tawakal itu sebetulnya adalah perkara hati. Konsekuensi dari iman kepada Allah. Poin ini tidak boleh tidak kita tanamkan di benak kita. Ini urusan hati. Yang kedua, tawakal itu hendaknya ada sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Terkait sebelum misalnya Allah katakan fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau engkau sudah punya azam, punya tekad, yakni setelah musyawarah tadi ya. Wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam semua urusan, dalam urusan itu. Kalau sudah punya tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya apa? Sebelum sesuatu itu dilakukan, kita punya tekad mau melakukan sesuatu, maka serahkan itu, bersandar kepada Allah. Ya Allah, saya punya tekad begini, mudahkan. Jadi menyerahkan itu. Selama bekerja, itu juga hendaknya bertawakal tadi. Supaya Allah memudahkan prosesnya. Dan setelah proses itu dijalani, juga hendaknya bertawakal kepada Allah. Bagaimana hasilnya itu supaya maksimal. Proses tadi itu walaupun misalnya tidak berhasil, tetap Allah hargai sebagai amal soleh. Ya. Ini tawakal hendaknya begitu. Di dalam Fathul Bari dikatakan, ini mengutip dari menjelaskan hadis yang iqilha wa tawakkal, ikatlah dan bertawakallah. Itu menunjukkan bahwasanya al-ihtiras la yadfa'ut tawakkul. Melakukan ihtiras, menyimpan harta misalnya, itu tidak menolak atau menghalangi tawakal. Saya ini tawakal lah, semua nggak ada persiapan apapun. Nggak begitu. Ada orang mau nikah, ya siapkan tabunglah untuk menikah. Mau haji, bisa nabung untuk haji. Itu tidak berarti kehilangan tawakal. Kemudian yang keempat, dalam wilayah yang menguasai manusia.
Nah ini sudah nanti kaitannya sebetulnya dengan pembahasan qadha qadar ya. Pembahasan qadha qadar. Kalau yang sudah dapat ya insya Allah lebih paham. Kalau yang belum, ini aja saya jelaskan secara ringkas. Jadi yang keempat itu wilayah yang nggak kita kuasai, itu hendaknya kita bersandar sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Jadi kita sudah nggak mampu lagi gimana? Tapi harus kita cari betul ini. Ada nggak jalannya? Kita pikirkan. Jalan yang syar'i. Kalau memang tidak bisa secara akli, maka tawakal itu ya sikapnya dengan pasrah total. Nggak ada upaya memang. Maka dalam wilayah ini tawakal itu hendaknya memunculkan keyakinan bahwasanya Allah lah penolongnya. Nah, pada wilayah yang memang Allah kasih kemampuan kepada manusia, bersandarnya tetap sepenuhnya hati sandarannya kepada Allah, tapi potensi yang Allah berikan harus dioptimalkan. Hati tetap bersandar tapi bekerja segiat mungkin sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu sudah dijamin Allah ketika hijrah itu kan. Allah katakan wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang melindungi engkau dari gangguan manusia. Rasulullah yakin, Rasulullah percaya. Tetapi hijrah beliau dari Makkah ke Madinah tetap mengambil segala macam potensi yang bisa menyelamatkan beliau. Beliau pergi dulu ke arah yang berlawanan. Ke arah Gua Thur. Tidak langsung menuju Madinah. Karena kalau menuju Madinah itu secara logika pasti dikejar ke arah sana. Maka beliau ke arah berlawanan. Ini bentuk mengoptimalkan upaya menghindari musuh. Apakah Nabi nggak percaya penjagaan Allah? Ya percaya, yakin. Ketika di Gua Thur, ya, kemudian ada telek sandi bahasa kita. Abdurrahman bin Abu Bakar memberikan informasi apa yang terjadi dengan pergerakan kaum kafir Quraisy di Makkah. Jadi 3 hari beliau di Gua Thur itu memantau. Dapat kalau sekarang ini pakai telepon. Kalau dulu nggak ada, tetap Abdurrahman bin Abu Bakar memberikan informasi. Abdurrahman bin Abu Bakar kalau ke sana bolak-balik itu akan kena dicurigai orang. Akhirnya juga mengoptimalkan upaya bagaimana supaya tidak dicurigai bawa kambing, ya. Gayanya gaya menggembala. Oh, nanti kalau ada orang lewat, ya, mencari kok ada jejak kaki ke gua situ. Nah, itu juga dioptimalkan caranya dengan bekas jejak kakinya Abdurrahman tadi dituntun kambing di belakangnya sehingga terhapus oleh jejak kambing. Itu seperti itu. Kemudian ketika kembali dari Gua Thur ke menuju Madinah, Rasulullah juga mengoptimalkan cara dengan mengupah seorang penunjuk jalan. Kalau nggak tahu itu sudah tawakal aja lah. Dengan mata terpejam mau ke Madinah, yang penting melangkahkan kaki. Itu bukan ke Madinah, nanti bisa jadi malah masuk ke rumahnya Abu Jahal nanti. Beliau menyewa itu seorang penunjuk jalan. Di Gua Thur yang menunjukkan beliau itu tawakalnya betul kepada Allah, itu pasukan Quraisy itu hampir-hampir melihat. Sehingga Abu Bakar itu sudah khawatir betul seandainya mereka melihat ke bawah itu pasti kelihatan itu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau merasa sedih, Allah bersama kita. Yakin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau tadi ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam wilayah yang dikuasai itu potensi itu dioptimalkan. Kalau Allah mau itu Nabi hijrah itu sekejap mata juga bisa. Wong Isra Mi'raj aja bisa kok. Sehari semalam Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan lewat Yathrib juga.
kemudian ke Sidratul Muntaha. Kenapa yang cuma dari Mekah ke Madinah aja harus begitu? Yaitu tadi ada wilayah yang dikuasai, ada yang tidak. Nah, tugas manusia itu kan yang Allah berikan potensi itu yang dioptimalkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum-hukum syariat. Tawakal itu mesti ada dalam kondisi apapun. Jadi kalau tawakal itu Allah akan penuhi keperluannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini harus didudukkan dalam apa yang saya sampaikan di awal tadi. Jangan salah paham baik pertama, kedua maupun ketiga. Maknanya apa di sini? Allah akan cukupi keperluannya itu adalah kafahu ma ahammahu. Maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kepentingan dia. Artinya apa? Manit taqallaha wa janabal ma'asi wa tawakkala alaih. Siapa yang bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat dan bertawakal kepadanya, falahu fima yu'tihi fil akhirati min sawabihi kifayah. Maka bagi dia apa yang Allah berikan di hari akhir itu mencukupi. Allah akan cukupi kebutuhannya itu, Allah cukupi nanti di hari akhir. Pahalanya itu Allah cukupi. Kurang-kurang sedikit Allah cukupi. Karena apa? Adanya tawakal tadi. Walam yuridid dunya. Tidak dimaksudkan untuk dunia. Ini wakilah ya. Artinya sebagian ahli tafsir menafsiri begitu. Kenapa tidak mesti di dunia? Karena orang yang bertawakal di dunia itu kadang juga ditimpa musibah. Kadang bahkan dibunuh. Nabiullah Yahya, Nabi Zakaria. Kurang apa kalau bicara iman dan tawakalnya, tapi justru terbunuh. Jadi yang dimaksud ini yang paling iyanya itu adalah di akhirat. Sementara di dunia itu Allah akan berikan kecukupan, itu bisa jadi kecukupan dalam sisi materi maupun dari sisi maknawi. Allah jadikan dirinya merasa cukup. Ini yang bagian berikutnya saya ingin jelaskan, menegaskan ada wilayah yang memang dikuasai, ada yang tidak dikuasai, yang Allah berikan kuasa maupun tidak. Ini terkait dengan Siti Maryam ketika masih dalam kondisi sehat, normal. Ya, Allah katakan kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria itu masuk ke mihrab, beliau temui di sisi Maryam itu ada rizki, ada makanan. Maka Zakaria mengatakan, ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, dari mana makanan ini kok ada? Kenapa bertanya? Karena di dalam tafsir ada buah-buahan musim dingin di waktu panas dan ada buah-buahan musim panas di waktu dingin. Jadi enggak umum sehingga ditanyakan. Maka Maryam mengatakan huwa min indillah. Makanan itu dari sisi Allah Ta'ala. Ini bentuk tanpa usaha. Allah kasih langsung. Ini zaman-zaman dulu kan begitu. Nabiullah Isa alaihissalam itu diberi ma'idah minas sama, ya, hidangan dari langit. Itu mukjizat. Hingga ketika mendengar begini, Nabi Zakaria ini bentuk tawakalnya kepada Allah. Dia mengatakan, ya, innalladzi ya'tiha bihadza, sesungguhnya zat yang bisa mendatangkan seperti ini, yakni makanan yang langsung dari Allah Ta'ala, buah-buahan dingin di waktu panas dan panas di waktu dingin,
Itu kuasa Allah begitu, qadirun ayyarzuqani walada. Itu tentu mampu untuk memberiku rizki berupa anak. Ya, Nabi Allah Zakaria ini kan sampai tua nggak punya anak. Sampai digambarkan di dalam Al-Quran itu wasta'ala ra'si syaibah. Wasta'ala ra'su syaibah. Dan ini menyala kepala Nabi Zakaria itu dengan syaiban itu uban. Itu gambaran kinayah ya. Seolah-olah menyala kepalanya karena uban, sangat memutih. Gambaran tuanya Nabi Zakaria itu. Tetapi ketika melihat ini semakin meneguhkan dalam dirinya bahwasanya Allah itu kuasa mendatangkan anak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala beri kabar gembira akan lahirnya Yahya. Kemudian Zakaria tetap nanya juga, gimana bisa ada anak sementara aku sudah tua begini, wa mraati akir, dan istriku mandul. Nah, ini untuk urusan yang di luar ilmiah sebetulnya Allah mampu. Dan Nabi Zakaria tetap menyandarkan kepada tadi ada sebab juga anak tadi kan, sebabnya salah satunya ya ada istrinya tadi. Ini berkaitan hal yang di luar kuasa manusia. Nah, di sisi lain saat rasa sakit akan melahirkan anak, Maryam itu kan tersandar di bawah pohon kurma kering. Di dalam tafsir itu bukan pohon kurma berbuah, bukan pohon kurma kering. Tapi apa yang dikatakan Allah Ta'ala, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan pangkal pohon kurma itu. Tusaqit alaiki rutoban janiyya. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepada engkau. Apa sih susahnya Allah Subhanahu wa taala kasih langsung kurma sebagaimana mengasih saat masih di mihrab itu langsung dikasih. Tetapi Allah di sini suruh menggoyang lagi pohon kurma itu dalam kondisi gitu. Goyang itu pohonnya. Yang jelas kalau kita gunakan logika nggak mungkin pohon kurma nggak ada buahnya suruh goyang. Ada buahnya pun kalau suruh goyang nggak bakalan rontok juga, digoyang oleh wanita yang sedang mau melahirkan. Ya nggak punya tenaga banyak. Tapi di sini Allah ingin menegaskan usahalah, berusaha. Allah juga yang mendatangkan hasilnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kalau kita kaitkan pembahasan ini adalah rezeki itu pemberian dari Allah Ta'ala. Hak dia, jangan kita kemudian merasa Allah nggak adil dan sebagainya. Yang kedua, tawakal itu adalah kewajiban, konsekuensi iman. Ada sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Yang ketiga, usaha itu tidak bertolak belakang dengan tawakal. Itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian yang keempat, rezeki itu ada yang diberikannya lewat usaha. Saya katakan lewat ya, karena berusaha dulu baru dapat. Ada yang tidak begitu. Seperti Maryam tadi itu, langsung Allah kasih begitu saja. Ada yang harus berusaha menggoyang pohon kurma yang keras. Usaha keras. Tapi semua itu ya memang Allah ciptakan, Allah jadikan untuk tadi menguji manusia, dan itu semua untuk kebaikan manusia. Yang bagian terakhir saya ingin sampaikan bahwasanya pemahaman tentang konsep tawakal, tentang rizki, tentang usaha itu jangan dijadikan alasan untuk bekerja itu asal-asalan. Ini sekali lagi ingin saya tegaskan. Karena apa? Allah itu senangnya
idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Kalau salah seorang dari kalian itu melaksanakan suatu pekerjaan, hendaklah dikerjakan dengan sempurna, jangan asal-asalan. Yang dibalas oleh Allah itu prosesnya sebetulnya. Sehingga dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan At-Tabrani, man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lahu. Siapa yang dia sore hari dalam kondisi kelelahan bekerja, maka sore itu dia berada dalam kondisi diampuni dosanya. Jadi nggak ada ruginya bekerja itu, dapat hasil atau tidak, proses itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Kemudian rugi secara materi pun itu nggak ada ruginya sebetulnya. Rasulullah katakan man gharasa gharsan, siapa yang menanam suatu tanaman, kemudian auzaro azar'an, fa'akala minhu insanun aw dabatun aw tairun aw sab'un fahuwa lahu shadaqah. Kemudian tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang dia tanam itu dimakan oleh manusia atau hewan atau burung atau binatang buas, fahuwa lahu shadaqah, maka itu menjadi sedekah bagi dia. Jadi yang nak bercocok tanam kok ada dimakan tikus, makan burung dan sebagainya, kalau itu dia sadar kerjanya itu untuk Allah Ta'ala, mencari nafkah yang halal, itu jadi sedekah bagi dia. Termasuk kalau berhasil dia makan sendiri, ya, ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang engkau makan untuk diri engkau, maka itu juga sedekah. Kalau halal ya tentunya ya, dan diniatkan dengan niat yang baik, ya. Bukan niat makan itu niatnya membantas saja, tapi niat menguatkan untuk beribadah. Wa ma at'amta waladak fahuwa laka shadaqah. Apa yang engkau beri makan anak engkau itu juga sedekah. Wa ma at'amta zaujatak fahuwa laka shadaqah. Nah, yang engkau beri makan istri engkau juga sedekah juga. Jadi jangan tapi engken juga sih. Niatkan itu untuk memberi nafkah yang wajib. Wa ma at'amta khadimak, yang engkau beri makan untuk pembantu engkau, fahuwa laka shadaqah. Maka itu juga sedekah untuk engkau. Ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan ya. Dari mulai rizki, kepemilikan, tawakal, usaha, sampai di bagian akhir saya ingin menguatkan posisi hati kita itu kita usahakan untuk tunduk sepenuhnya, pasrah kepada Allah. Tapi di sisi kerja maksimal itu juga dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.